Shalom, shalom. Gemakanlah kasih setia Tuhan dengan puji-pujian dan bersyukurlah. Hari ini perayaan 50 tahun Klasis Gereja Protestan Maluku, Kota Ambon dimulai. Kami mengundang dengan hormat Bapak, Ibu, Ketua Majelis Jemaat yang masih berada di bagian belakang untuk memenuhi tempat di depan. Dan pendeta-pendeta jemaat juga, supaya jemaat-jemaat yang terlambat bisa memenuhi tempat di bagian belakang. "50 tahun berarti sudah 5 dekade. 20 Mei tahun 1973, Klasis Kota Ambon mulai ada di kota ini, melayani, menjadi bagian dalam hidup jemaat yang ada di Kota Ambon. Mari kita mensyukurinya dalam kasih dan kesetiaan Tuhan yang berlimpah setiap hari dalam kehidupan kita. Mengawalinya, kita simak bersama Angel's Voice. Mereka adalah laki-laki Gereja Protestan Maluku dari Jemaat Menara Kasih. Shalom, saya Pendeta Nyonya M. Lorwen Selatu Prisa, Ketua Majelis Jemaat bersama pelayan dan umat Jemaat GPM Bet Abara, menyampaikan selamat bertambah tahun pelayanan bagi Klasis Kota Ambon. Tuhan Yesus kiranya menolong dan memberkati kita semua, keluarga besar Klasis GPM Kota Ambon. Dirgahayu Klasis GPM Kota Ambon ke-50, 20 Mei 1973, 20 Mei 2023. Shalom. Shalom.
Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, membaringkan aku di pada rumput hijau. Gembala itu Tuhanku, oh itu Tuhanku. Gembala bersuling dan merdu, gembala bersuling dan merdu, gembala bersuling dan merdu, oh itu Tuhanku. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berterang. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang hening, dan membingkai hidup yang segar. Oh gembala, oh gembala, dalam hatiku mengalir kasih-Mu oleh Dia. Oh gembala, kepadaku haus dan lesu, gembala memberikan segar ke dalam hati haus dan lesu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang hening. Oh gembala itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih, kuasa damai jelang hening. Oh gembala, oh gembala, oh gembala Tuhanku. Oh gembala, oh gembala, oh gembala, yaitu Tuhanku. Kali lagi aplaus yang meriah untuk Angels Voice dari Jemaat Menara Kasih. Selanjutnya hadirin kita simak bersama laporan Ketua Panitia. Bapak Ibu, selamat malam, Shalom. Yang kami hormati dan kami kasihi Ketua Sinode Gereja Protestan Maluku, Ketua Klasis Kota Ambon, Badan dan Komisi serta semua tim pembantu Seklasis Kota Ambon, Ketua Klasis Pulau Ambon, Ketua Klasis Ambon Utara, Ketua Klasis Ambon Timur, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Ambon, Pak Dandim yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Dewa,
Ketua Majelis Jemaat Seklasis Kota Ambon dan pendeta, serta seluruh warga gereja Seklasis Kota Ambon, puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa di dalam Yesus Kristus, bahwa atas kemurahan dan kasih-Nya hari ini kita masih diberikan pemeliharaan dan waktu untuk menikmati berkat dan anugerah Tuhan. Dan atas kemurahan dan kasih-Nya itu, hari ini sebuah kebahagiaan dirasakan oleh warga gereja Seklasis Kota Ambon. 1 tahun usia yang diberikan oleh Tuhan Sang Pemilik Hidup. 50 tahun klasis berusia, dan itu pertanda bahwa kita telah matang dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan. Perlu kami laporkan dalam tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon sampai di tahun ketiga, tahun 2023, kurang lebih sudah 12 kegiatan yang dilakukan oleh kami dalam rutinitas 1 tahun pelayanan, dimulai dari pasca HUT Klasis Kota Ambon, HUT Gereja Persekutuan Maluku, bahkan Natal. Dan di tahun 2023 ini, atas arahan dan tuntunan dari Majelis Pekerja Klasis terhadap pasca tahun 2023, kami tidak melakukannya, karena itu dilakukan di setiap jemaat. Dan di dalam syukur pasca itu, atas semua ide dan gagasan dari panitia, kami berbagi kasih dengan Yayasan Pelita Kasih di Rumah 3. Dan di hari ini Bapak Ibu sekalian, kenapa kami ditantang oleh panitia terkhusus seksi acara untuk melakukan puji-pujian ini di outdoor? Ini adalah sebuah pergumulan panjang dari panitia Hari Besar Gerejawi, terkhusus karena di tahun ini adalah merupakan tahun emas, sekaligus sebuah kado yang bisa kami persembahkan kepada ketua klasis yang menurut informasinya di tahun ini juga akan menyelesaikan tugas dan tanggung jawab pelayanannya. Itu yang dapat kami lakukan Pak Ketua Klasis, tapi kami masih punya satu momentum lagi di tanggal 6 September untuk bersama-sama dengan beliau. Bapak Ibu serta semua warga gereja Seklasis Kota Ambon, puji Tuhan di hari ini kami masih terus berjalan dalam tuntunan kasih Tuhan. Dan semua kegiatan di hari ini diramu cukup panjang dalam pergumulan konsolidasi panitia Hari Besar Gerejawi Klasis Kota Ambon. Di tengah-tengah keraguan-raguan, kekhawatiran kita 1 minggu setelah hujan yang berkepanjangan, tapi dalam pandangan iman kami, setelah kami bergumul di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, hari ini Tuhan Allah menyatakan kehendaknya dan kita bisa menyaksikan 50 tahun emas ini dengan segala baik. Semua tanggung jawab ini bisa kami lakukan. Kami berterima kasih yang pertama kepada pemerintah Kota Ambon, Pak Pejabat Wali Kota Ambon, Pak Bodewin Watimena, yang juga telah sorong bahu membantu tugas tanggung jawab ini. Pak Risat Rahak Bau juga yang telah membantu tanggung jawab kami. Dan juga semua dukungan doa dan arahan dari MPK Klasis Kota Ambon, dan doa dan kontribusi kerjasama dari semua warga gereja Seklasis Kota Ambon. Yang terakhir saya menyampaikan banyak terima kasih kepada semua panitia yang telah mewakafkan dirinya sepanjang perjalanan pergumulan 1 minggu kami mempersiapkan kegiatan ini. Dan biarlah semua jeripaya kita itu diperhitungkan oleh Tuhan Sang Pemilik Hidup ini. Demikian laporan panitia di saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Beta menanam, Ale siram, Tuhan Allah yang memberikan pertumbuhan. Terima kasih, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Shalom. Saya Pendeta Nyonya Vin Patiasina Hatarai Besi, Ketua Majelis Jemaat Kategorial Polri Bukit Kasih, bersama Majelis Jemaat, perangkat pelayan, dan seluruh warga jemaat. Kami mengucapkan selamat ulang tahun Klasis Kota Ambon yang ke-50. Tuhan Yesus memberkati seluruh pelayan dan umat dalam pengembangan pelayanan di Klasis Kota Ambon ke depan.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam sejahtera atas kamu sekalian. Bersama saya, Pendeta Anes Tuarlela, Ketua Majelis Jemaat Irene, bersama seluruh pelayan dan seluruh anggota Jemaat GPM Irene, dengan ini menyampaikan selamat berbahagia bagi klasis GPM Kota Ambon yang oleh pertolongan Tuhan telah menepati usianya yang ke-50 tahun. Biarkan di usia yang ke-50 tahun ini, klasis GPM Kota Ambon tetap eksis dalam tugas-tugas pemberitaan Injil. Tuhan kiranya menolong dan memberkati selalu. Shalom. Shalom saudaraku. Atas nama seluruh pelayan dan warga Jemaat GPM Getsemani Beri-Beri, beta mau bilang selamat ulang tahun ke-50 klasis GPM Kota Ambon. Mari melayani dalam semangat beta tanam, ale siram, Tuhan yang kasih akan batumbuh. Shalom. Beta, Pendeta Nyonya Lo Mustamu Papilaya, Ketua Majelis Jemaat Khusus GPM Hokim Tong Ambon, bersama pelayan dan umat mengucapkan Dirgahayu klasis GPM Kota Ambon ke-50. Aku Paulus menanam, Apolos menyiram, Allah yang memberi pertumbuhan. Shalom.
yang ubah seluruh hidupku. Jemaat Tuhan, kita
kita akan masuk dalam ibadah syukur. Maka jiwa kami memuji-Mu Tuhan atas 50 tahun penyertaan-Mu bagi Klasis GPM Kota Ambon. Mari umat Tuhan, sama-sama kita mensyukuri kasih dan penyertaan Tuhan untuk Klasis GPM Kota Ambon 50 tahun hari ini. Mari naikkan syukur untuk Tuhan. Kami naikkan syukur padamu. Mari sama-sama. Sambil bangkit berdiri, kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Ini syukur kami Tuhan. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan berkat-Mu yang melimpah. Syukurkan berkat-Mu Yang melimpah. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur Padamu. Mari jemaat kita berdoa. Kami mengagungkan kuasa Tuhan di dalam rasa sukacita dan syukur bersama atas 50 tahun perjalanan pelayanan Klasis Kota Ambon. Maka kami hendak memuji dan mengagungkan kasih setia-Mu Tuhan. Maka kebaktian perayaan syukur 5 tahun pelayanan Klasis Kota Ambon di saat ini kami dasari di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Selamat malam, Shalom. Satu lagu pujian tentang Allah kita itu kasih yang sudah mengantarkan perjalanan Klasis GPM Kota Ambon hingga pada hari ini menginjak umur yang ke-50 tahun. Semua itu semata-mata karena Allah itu kasih. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenal dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang Kau lakukan membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan
penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan darimu Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Tunjukkan Allah itu kasih. Terima kasih. Luar biasa. Biasa kalau orang-orang tetua dong ada kumpul keluarga, dong musti lain dia lain. Siapa yang suada dan siapa yang belum datang. 50 tahun nih, antua ketua suada. Tapi antua mesti pastikan antua puan anak ada lain. Jemaat Betania ada? Panggil kamu kak karena ini ketemu wilayah kio. Ebenezer ada? Shalom. Getsemani. Dong terlalu jauh di Gunung Kapal. Getsemani. Irene. Sion. Wow, orang gunung tapi dong suara hebat. Peniel, luar biasa. Silo, kayaknya anak ayam Benny juga ruang Silo kapa? Ose, betel Menara Kasih, Ora et Labora, Sinar Kasih, Polri, Betel. Dong mau menyora ada dulu di muka lalu dong suara lebih besar. Immanuel, Bukit Kasih, Bukit Doa, Nazaret, Beta Bara. Jangan bikin-bikin malu dong ketua panitia. Diakonos, Sejahtera, Petra. Petra ada? Yes. Terakhir, Hokim Tong. Ada yang belum disebut namanya? Haleluya. Kalau semua ada, sukacita itu lengkap. Amin. Haleluya. Mari bangkit berdiri, Bapak Ibu. Semua kita ada sampai hari ini berkat kemurahan Tuhan. Dia yang menghiasi hidup kita dengan kemurahan, dengan berkat yang tak akan pernah mampu kita kembalikan kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian ini sama-sama. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini. Aku hidup hari ini. Semua berkat
macam ada dalam gereja Sukacita kalau dalam gereja mungkin dia sedikit terbatas. Tapi kalau di luar mesti lebih meriah. Kau mana Bapak Ketua Sinode? Ya, coba berikan senyum dulu, berikan senyum. Ada sukacita, amin? Amin? Oke, orang sukacita tuh minimal dia senyum. Jadi mari beri senyum dulu, lihat kiri kanan, lihat muka belakang, senyum. Pak penjabat, Bapak ketua-ketua klasis, Bapak dari Pemkot, luar biasa, Bapak Ibu Pendeta, dia lain sekali. Kalau pendeta masih ada yang baju tugas, tapi kalau dong yang baju biasa, lihat dong luar biasa. Haleluya. Sekali lagi ada sukacita, amin? Oke. Mari naikkan sukacita untuk Tuhan. Dari tadi ketong sudah dengar orang menyanyi, sekarang giliran ketong menyanyi. Hari ini kurasa bahagia. Tuhan Yesus, rasaku kan
Sama-sama bilang begini, Beta Klasis Kota. Beta Klasis Kota Ambon, 3, 2, 1. Beta Klasis Kota Ambon. Haleluya. Satukanlah hati kami. Mari sama-sama. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Mari bergandeng tangan lagi. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandeng. Masa orang bergandeng tangan muka. Beta, sebentar. Beta tanya ulang, sukacita amin? Orang sukacita masa pegang tangan? Pegang tangan lihat kiri kanan senyum. Kan lain sing kenal lain. Sing toh? Tadi bilang ketua Beta Klasis Kota. Oke. Kita keluarga, amin? Amin. Haleluya. Mari bergandeng tangan. Bergandengan tangan Dalam satu kasih. lihat kiri kanan. Bergandengan tangan Berikan senyum. dalam satu iman. Saling mengasihi Di antara kami keluarga. kerajaan. Sekali lagi bergandeng tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman. Saling mengasihi di antara kami. Keluarga kerajaan Allah. Oh keluarga. Kerajaan Allah. Sekali lagi keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Oh haleluya. Sebelum duduk. Pegang tangan kiri kanan saja. Lah bilang gini, Bu Usi, beta senang liale. Haleluya. Bu, beta senang liale. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya untuk Tuhan. Semua kita ada di sini karena kita membuktikan bahwa penyertaan dan perlindungan Tuhan sempurna atas kita. Mari kita angkat pujian ini. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja.
Hari ini mau musim ujang kah, mau musim panas kah, tapi yang pasti katong tahu bahwa Tuhan Yesus selalu ada. Perlindungan Tuhan Yesus sempurna atas kota Ambon. Amin. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi. Tunggu nyong, habis ini baru menyanyi. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji. Amin. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku sekali lagi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Katakan aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Berikan kemuliaan untuk Haleluya. Klasis GPM Kota Ambon punya potensi luar biasa. 50 tahun usianya hari ini. Beta dengar bocoran dari panitia, tadi sudah jemaat tampil. Kasih dan Ebenezer. Menurut panitia, 21 jemaat malam ini tampil. Satu jemaat, dua lagu lah ya. Luar biasa. Kalau begitu ya, Bapak Ketua ya? Bapak Ketua Panitia. Beta dengar bocoran begitu Bapak Ibu. Berarti panitia mesti, ketong ada makan malam gak sih Bapak? Haleluya. Masih suka cita, amin? Memang beta dan dia sustelakan 2 lagu duduk, 2 lagu berdiri. Supaya ya, kalau memang perangkat-perangkat pelayan yang sulansia akan terbantu juga. Masih mau memuji Tuhan? Amin. Amin. Mari bangkit berdiri. Tepuk tangan di atas kepala. Ayo anak-anak berdiri. Katakan haleluya. Haleluya.
Lebih keras Biar yang lagi. bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kita buat gerakan sama-sama. Come on. Kakiku melompat bagimu, Lompat pagi. sebab rahmatmu baru setiap pagi. Sama-sama, come on. Bersyukurlah kepada Tuhan, Bersyukurlah kepada sebab Dia baik, sebab Dia baik. sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, Untuk selamanya. kasih setianya, Setianya. kasih setianya. Bersyukurlah, Syukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik. sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, Untuk selamanya. kasih setianya, kasih setianya. Na na na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Bapak Ibu jemaat silahkan duduk. Goyang lagu satu rasa lain ya. Rasa lain. Jemaat Tuhan, musim ini akan terus berganti. Ada bahkan yang lahir, ada yang pergi. Ada duka, ada suka. Itu keseimbangan dalam sebuah kehidupan. Tapi percayalah, janji Dia, janjinya bahwa kasihnya, penyertaannya akan tetap abadi. Bukan hanya sampai 50 tahun, tapi akan ada banyak tahun lagi yang akan kita lewati bersama. Semakin hari semakin kuat sampai kita menghadap Tuhan di Sion. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Selalu Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya. Tetap percaya jemaat Tuhan. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh. Tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. 50 tahun hari ini ketong ada Bapak Ibu. Klasis GPM Kota Ambon. Musim demi musim ketong lalui bersama. Covid 2 tahun ketong pun mampu melewati. Luar biasa Tuhan. Ada abah saudara yang harus dipanggil pulang waktu Covid.
Tapi lihat kepemimpinan Tuhan. 6 tahun yang lalu, seorang pendeta dari Serap masuk pimpin kelas di sini. Antua gagal secara fisik, tetapi juga roh Tuhan yang ada padanya. Sampai hari ini, tadi ketua panitia bilang, tahun ini tahun terakhir Antua pun kepemimpinan. Tapi dengar, saya beritahu saudara, Tuhan yang salah pilih. Yunus lari, tapi Tuhan yang ganti. Tuhan tetap cari, dan Tuhan utus Pendeta Niki Rutu Melesi. Hari ini ada yang ketorong. Dan tahun ini pun tahun terakhir untuk Tuhan utus di Klasis Kota Ambon. Dan kebanyakan for Tuhan, Antua tetap diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan. Itu karena doa setiap jemaatnya. Dan ketong berdoa terus supaya mungkin setelah ini ada pengutusan-pengutusan yang lain. Tapi Klasis Kota tetap ditolong Tuhan. Amin. Mari sama-sama bangkit berdiri. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh, tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku, seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita tenang dan kita akan sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan 5. Mendahulunya mari kita ada dalam tuntunan Roh Kudus. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan Tuhan, kekuatan yang boleh Tuhan berikan bagi kami sampai saat ini. Kami ada dalam seluruh kelemahan kekurangan kami. Saatnya tiba untuk kami membaca firman Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan biarlah kami bukan hanya sebagai pembaca, pendengar, tapi juga selaku pelaku firman itu sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Mazmur 100 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima di bawah judul Pujian Syukur dalam Bait Allah. Mazmur pengucapan syukur. Bersorak-soraklah hai bagi Tuhan hai segenap bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya.
Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Demikian firman Tuhan. Saya atas nama seluruh pelayan dan warga jemaat GPM Tuhan menyampaikan selamat ulang tahun Klasis Kota Ambon yang ke-50. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya atas nama para pelayan dan jemaat GPM Diakonos mengucapkan selamat ulang tahun Klasis GPM Kota Ambon yang ke-50. Tuhan memberkati di dalam seluruh tugas-tugas kesaksian pelayanan. Shalom. 50 tahun itu ulang tahun emas. Ulang tahun emas itu selalu disimbolkan dengan sesuatu yang bercahaya, kerlap-kerlip, menyala. Tentu seperti wajah saya juga malam ini menyala.
apalagi sudah ada lampu sorot, jadi memang menyala. Mas Elifas Mas Petela, jadi mungkin karena itu juga saya harus khotbah di ulang tahun 50 Klasis Kota Ambon malam hari ini. Ibu dan Bapak, tentu ini bukan khotbah ibadah pensiunnya Bapak Pendeta Nik Rutu Malesi, tapi kalau ini menjadi bagian dari persembahan tulus Klasis atas pelayanannya di usia ke-50 dalam seluruh rangkaian pelayanan Bapak Pendeta sebagai Ketua Klasis yang juga akan memasuki masa emeritasi nantinya. Maka saya kira momentum ini adalah satu momentum syukur kita bersama karena kasih setia Allah. Semua yang kita lakukan dalam hidup, semua yang kita karyakan di dalam tugas bergereja terjadi karena kasih setia Allah. Oleh karena sesungguhnya kita hanya manusia, dan manusia itu menurut kodratnya di dalam kerangka ciptaan Allah bergantung seutuhnya kepada Allah itu sendiri. Sebab hanya makhluk itulah yang pada waktu diciptakan Tuhan melakukan dialog dengan dirinya. Baiklah kita menjadikan manusia. Dan karena itu hakikat manusia itu adalah makhluk yang betul-betul hanya bergantung kepada Allah. Itu bukan lalu menjadi alasan bahwa dia lebih superior dibandingkan makhluk-makhluk lainnya. Dia lebih kuat dan lebih mampu dibandingkan makhluk-makhluk lainnya. Tapi dia adalah makhluk yang selalu mesti kedapatan merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan yang jauh lebih tinggi, yang jauh lebih mulia. Yang karena itu jauh lebih berkuasa, jauh lebih kuat, jauh lebih hebat. Dan kalau Tuhan mempercayakan dia, makhluk itu, manusia, kita, untuk mengelola seluruh ciptaannya dan menata layani pelayanannya dalam konteks hidup bergereja, maka memang benar kita tidak bisa lepas kekaitan kita dengan Allah itu sesuatu yang tidak bisa lepas. Kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Bila kemanusiaan itu pun kita yakini dan kita pahami, kita refleksikan sebagai bagian dari kemanusiaan seorang hamba. Entah kita mendapatkan tanggung jawab apapun di muka bumi ini, maka benar kita hanya harus bergantung kepada Allah atau kita tidak bisa dipisahkan dari Allah itu sendiri. Sebab memisahkan diri dari Allah berarti kita memisahkan diri dari kasih setianya. Hidup di luar Allah berarti kita mengabaikan anugerahnya. Kita tidak mau masuk ke dalam kerangka anugerah Allah. Menolak panggilannya berarti kita juga tidak mau terlibat dalam karya keselamatan Allah yang benar-benar hendak dilaksanakannya, dilakukannya untuk seluruh dunia. Seorang hamba tidak bisa hidup di luar kasih setia Tuhan. Tidak bisa memisahkan dirinya dari anugerah. Seorang hamba tidak bisa melarikan diri dari realitas panggilan Tuhan terhadapnya. Seberat apapun tantangan, bahkan juga mungkin tidak rasionalnya panggilan itu. Alkitab menceritakan kepada kita banyak hal seperti itu. Abraham dipanggil, lalu cuma disuruh pergi ke suatu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Ke suatu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Sesuatu yang tidak rasional. Tapi ia melakukannya. Karena ada kasih setia yang melingkupinya, ada anugerah yang mengelilinginya. Dan karena itu ada rahasia panggilan Allah yang mesti ia cari.
yang mesti ia penuhi, dan sambil ia memenuhinya, ia mesti pergi, dia mesti keluar dari dirinya, dari lingkungannya untuk mengalami benar rahasia kasih setia Tuhan itu dengannya dan dengan orang banyak. Saya kira untuk itulah kita berada pula malam hari ini. Sebab 50 tahun Klasis Kota seperti juga usia gereja dan bahkan usia hidup kita masing-masing menegaskan kepada kita bahwa benar kita tidak bisa memisahkan diri dari Allah. Kita tidak dapat jauh darinya. Kita tidak bisa melepaskan kaitan kita dengannya. Karena kita hanya hidup di dalamnya. Kita hanya hidup olehnya. Kita hanya hidup karenanya. Gereja hanya hidup di dalamnya. Gereja hanya hidup oleh Tuhan. Gereja hanya hidup karena Tuhan. Semuanya karena Tuhan. Gereja mampu melewati satu tahapan demi tahapan kehidupannya hanya oleh Tuhan. Gereja mampu menghadapi satu tantangan, bahkan dinamika yang keras sekalipun hanya oleh Tuhan. Memang gereja juga menghadapi masa-masa kegemilangan di dalam pelayanannya. Gereja bertumbuh, iman jemaat bertumbuh di jemaat-jemaat ibu dan bapak. Keluarga-keluarga bertumbuh. Dan itu karena kita tidak dapat melepaskan diri kita dari Allah sedetik pun. Tidak bisa memisahkan diri dari anugerahnya. Bukan karena kita membutuhkannya. Tapi karena Allah di dalam kasih-Nya sudah menjadikan itu milik kita semua. Dia sudah menjadikan semuanya itu milik kita semua. Ada amin. Selaksa. Daud, saya kira kita pasti memahami beberapa bagian teks Daud, teks Mazmur yang menunjukkan pada poin-poin refleksi Daud yang sangat hebat. Mazmur 1 misalnya, Mazmur 23 misalnya, Mazmur 100 atau Mazmur 150 misalnya. Ternyata Daud di dalam teks ini pun di Mazmur 100 tidak bisa menyembunyikan luapan sukacitanya oleh sebab dia tahu bahwa dia adalah seorang raja yang juga berdosa. Dia adalah seorang raja yang juga lemah. Dia punya banyak kelemahan. Di dalam lingkungan rumahnya sendiri ada banyak sekali potensi kelemahan itu. Di dalam hari-hari ia memimpin umat itu pun ada banyak salah yang ia lakukan, baik terhadap umat maupun terhadap rekan-rekannya, terhadap prajurit-prajuritnya, panglima-panglimanya. Dan dia tahu itu adalah bagian salahnya kepada Allah. Tapi dia lebih lagi sadar bahwa Tuhan ternyata tetap memakainya di dalam masa ia terpuruk sekalipun. Mazmur 23 misalnya itu gambaran keterpurukan Daud. Dia habis. Bahkan dia tahu oleh karena kesalahannya juga umat itu akan runtuh habis. Bangsa itu dapat habis. Gambarannya tentang lembah-lembah kekelaman adalah refleksi dia yang sangat jujur betapa ia telah membimbing umat dan umat sudah ada pada jalan yang sangat jauh dari Allah. Seakan-akan maut mengincarnya. Tapi ada rahasia kasih, rahasia dan anugerah Allah yang tidak dapat dia tolak. Yang kemudian terjadi karena itu dia mengagungkan benar betapa Allah adalah gembalanya yang sudah membimbing dia dan umatnya ke padang yang berumput hijau, menyediakan segala sesuatu di sana, bahkan membimbing dia menghadapi lawan dan bahkan di jurang maut pun. Gembala itu membimbing dan membuat dia menang. Itu pengalaman yang cukup tragis. Karena itu ketika kita membaca teks itu sungguh kita menghayati kegembalaan Allah atas kita. Sungguh kita menghayati keluputan yang Allah beri di saat kita terpuruk dan jatuh. Sungguh kita menghayati betapa Allah pemurah dan memberikan kepada kita kepuasan dari kelepasan dari segala dosa.
Allah memberi semuanya. Oleh karena Dia gembala yang baik, yang membimbing kita ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang, sejuk, menyegarkan jiwa, mengenyangkan. Tuhan menyediakan segala sesuatu setelah Ia meluputkan kita, atau sebagai cara Ia meluputkan kita. Keadaan itu yang mengantar Daud tiba pada teks kita Mazmur pasal 100. Dan dia bernyanyi dengan sukacita di hadapan Tuhan. Bersama-sama dengan umatnya dia mengajak mereka datang dan bersorak-sorak. Sebab dia menemukan hanya ada satu tempat yang membuatnya aman. Hanya ada satu tempat yang membuatnya dapat hidup. Hanya ada satu tempat yang menjadi tujuan daripada kegembalaannya, yaitu pelataran Allah. Tempat di mana dia dan umat dapat memuji Allah. Dan setiap waktu dia hanya ingin berada di situ dan bersorak-sorai kepada Allah yang baginya adalah Tuhan itu. Hanya ada satu suasana yang dia yakini bisa membuat umat semua terpuaskan oleh sebab mereka ada di hadirat Allah, yaitu kebaktian, ibadah. Dan disitulah segala syukur dinaikkan dengan sangat jujur dan rendah hati, mengingat Tuhan yang sudah meluputkan bangsa, Tuhan yang sudah meluputkan umat, Tuhan yang sudah membimbing para pemimpin, para pelayan untuk membawa umat tiba di dalam masa kesukaan mereka. Tuhan sudah melakukan. Dan betapa Tuhan begitu mulia, begitu agung baginya. Betapa Tuhan bukan lagi menjadi pilihan tetapi menjadi tujuan satu-satunya. Dan umat mesti percaya, umat mesti memahami, umat mesti mengenalnya dengan sungguh-sungguh. Makanya ketika dia mengatakan ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Sebenarnya dia mau bilang bahwa tidak ada lagi yang lain selain Tuhan itu sendiri. Bukan siapa yang membuat kita menang, melainkan Allah. Bukan orang lain yang membuat kita menikmati segala kelimpahan berkat, melainkan Allah. Karena itu ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dan dia yang membawa kita dalam pergumulan bergereja kita pun melintasi waktu demi waktu seperti yang kita alami saat ini di 50 tahun Klasis Kota Ambon. Tuhanlah Allah yang membuat gereja di Klasis ini dapat melaksanakan tugas menanam dan menyiramnya sampai seperti keadaannya pada hari ini. Saya kira pemekaran pelembagaan jemaat itu banyak orang bilang itu biasa. Tapi oleh iman kita yakin Tuhan menumbuhkan benih baru. Dan benih itu hidup. Bersyukurlah kita. Bila di masa kita melayani, kita sempat menyaksikan tindakan-tindakan Allah yang hebat seperti itu. Dan jumlah jemaat di Klasis ini bertambah. Itu semua merefleksikan bahwa benih baru telah Tuhan tumbuhkan dan benih itu hidup. Yang paling penting itu, benih itu hidup. Karena itu kita patut bersukacita, menggemakan kasih setia Tuhan dalam puji-pujian seperti tema perayaan kita di malam hari ini. Saya meminjam teks ini Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk mengajak kita semua bersama-sama datang dalam sebuah suasana sukacita iman hanya karena Allah begitu besar, begitu nyata menunjukkan kasih sayangnya kepada kita dan Klasis ini mendapatkan bagian kasih sayang Allah yang seperti itu. Berbahagialah kita semua yang juga menikmati masa ini, tapi jauh lebih berbahagia ketika kita mensyukuri semua peristiwa ini dengan seluruh jemaat. Sambil ingat bahwa
Kita ada di tahapan ini karena Tuhan sudah menunjukkan kasih sayangnya kepada mereka yang pernah dan atau telah melayani di masa yang lalu. Sebab ini adalah keberlanjutan misi Allah. Ini adalah keberlanjutan tugas pemberitaan Injil Kristus. Ini adalah keberlanjutan hidup gereja, hidup klasis Kota Ambon. Sebuah keberlanjutan misi yang memang mesti diperankan oleh mereka yang mengenal dengan benar sejarah penyelamatan Allah dengan dirinya, sejarah penyelamatan Allah dengan gerejanya. Karena hanya dengan begitu, kita akan kedapatan sebagai orang-orang yang pandai menghitung hari-hari hidup. Dan orang yang pandai menghitung hari-hari hidupnya adalah mereka yang juga pandai mensyukuri Allah di tiap hari hidupnya. Sebab Tuhan telah melakukan banyak hal. Dan dia masih melakukan sekian banyak hal yang lain. Bahkan ia akan tetap melakukan sekian lebih banyak lagi hal di masa depan kita. Tuhan telah memilih banyak orang dan mereka telah melaksanakan tugasnya dengan kesetiaan mereka. Tuhan memberi kepada kita hari ini kesempatan di dalam keterpilihannya pula. Supaya kita melakukan lagi banyak hal sesuai dengan kesetiaan kita kepadanya. Klasis itu ibarat sebuah kebun besar atau dusun besar yang di dalamnya ada masing-masing tempat atau kaplingan yang sudah kita bagi. Di sini mungkin untuk orang beternak, di sana mungkin untuk orang bercocok tanam sayur-sayuran. Di tempat yang lain mungkin orang harus menanam tanaman umur yang panjang. Satu hal saja yang mesti ditemukan pada semua orang dalam kebun yang besar itu adalah bekerja, melayani, dan memberi buah. Supaya kalau tiba masa panennya, kita berbagi bersama. Dan kita bersyukur karena ada ternak kita yang bertambah, ada sayur-sayuran kita yang bertambah, ada tanaman musim panjang kita yang juga berbuah dan berbunga lebat. Tuhan melakukan semuanya sesuai dengan anugerahnya pada tiap-tiap orang di tiap-tiap jemaat. Dinamika-dinamika itu yang kita alami tiap-tiap waktu. Intinya, Daud mau bilang kepada kita seperti yang pernah direfleksikan oleh gereja ini di beberapa masa yang lalu. Mengenai Tuhan itu baik. Sebab Tuhan itu baik. Pernyataan itu pernah menjadi pernyataan gereja, pernyataan iman gereja Protestan Maluku. Kebaikan Allah itu atau pemahaman kita tentang Tuhan yang baik itu oleh gereja ini mendorong kita menghadirkan kebaikannya dalam tugas pelayanan sebagai gereja, menghadirkan kebaikan Allah. Kebaikan yang kita tunjukkan di dalam hidup yang penuh damai. Kebaikan yang kita berikan dalam hidup yang penuh kasih. Kebaikan untuk juga menegakkan kebenaran, keadilan, membela orang-orang yang lemah. Karena sungguh Tuhan itu baik. Dan ia baik kepada kita, ia baik kepada gereja ini. Dia pelihara kita semuanya. Dan karena ia baik maka memang kita tidak bisa lepas dari kasih setianya. Tidak bisa lepas dari anugerahnya karena kita juga tidak dapat melepaskan diri kita dari panggilan Allah dengan kita, dengan gereja ini. Kita bersyukur untuk 50 tahun ini. Secara khusus juga kita bersyukur dengan Bapak Pendeta Niki, Bapak Ketua Klasis. Daud juga merasakan sempurna perbuatan Allah. Saya kira nanti Bung Niki merefleksikan sendiri, tapi kita yakin sempurna juga perbuatan Tuhan. Di masa pelayanan 32 tahun lebih dengan Allah. 6 tahun lebih juga dengan Klasis Kota Ambon. 8 tahun. Saya sudah tidak jadi sekum lagi Pak, jadi sudah tidak update data. Dengan Klasis Kota Ambon. Dan tiba di masa 50 tahun, saya kira suatu kenangan iman yang akan terus dibawa dan menjadi cerita kita bersama pula.
Suatu waktu kita akan mengenang peristiwa ini. Kita akan mengenang peristiwa Allah dengan klasis ini, dan kita tentu juga akan mengenang mereka yang membawa gereja ini dengan Tuhan tiba di tahapan-tahapan tertentu dalam bilangan sejarah hidup dan sejarah bergereja. Tuhan sempurnakan semua yang Ibu Bapa telah lakukan di semua jemaat dalam klasis Kota Ambon. Baik sebagai pendeta, penatua diaken, badan-badan pembantu, juga sebagai tua agama. Apalagi sepulang dari Bali, jadi pasti semuanya sempurna. Harus lebih sempurna lagi. Tuhan sempurnakan sukacita seluruh jemaat. Karena Tuhan juga akan menyempurnakan sukacita gereja ini. Sebab setiap waktu tetap ada hamba-hamba yang melayani, menanam, dan menyiram sesuai panggilannya di tiap-tiap lahan kebunnya masing-masing. Damai sejahtera Allah melimpah dalam hati dan hidup Ibu Bapa semua, seperti damai sejahteranya yang telah Ia beri dalam hidup gereja, juga kota ini, bahkan bangsa kita. Terpujilah Kristus Juru Selamat kita. Amin. Beta Otis Koritelu, Ketua Majelis Jemaat Ebenezer. Beta Pendeta Meiti Hitipeu Pais, Pendeta Jemaat. Beta Pendeta William J. Kaya, Pendeta Jemaat. Katong tiga mewakili seluruh pelayan dan warga gereja Protestan Maluku di Ebenezer mengucapkan Dirgahayu ke-50 Klasis Kota Ambon. Semoga pelayan dan umat dikuatkan dan diberkati dalam proses pelayanan di Klasis Kota Ambon. Ingatlah moto GPM, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Shalom. Kami atas nama pelayan dan umat Jemaat GPM Menara Kasih mengucapkan Dirgahayu ke-50 Klasis GPM Kota Ambon. Tuhan Yesus memberkati. Itulah kami, Menara Kasih. Pagi baik, saudara semua di Kota Ambon. Shalom. Dari Batu Meja, ketong pelayan dan umat di Jemaat GPM Shalom mau bilang para pelayan dan saudara jemaat semua di Klasis Kota Ambon pung selamat kejadian di 50 tahun ini. Bikin baik selalu par Tuhan pun kerja dalam semangat Gereja Protestan Maluku, beta tanang ale sirang mar antua besar yang kas tumbuh. Tete manis sayang ketong. Shalom.
Saya Pendeta Nyonya Fani Balubun Sapulete, Ketua Majelis Jemaat GPM Nazaret, atas nama seluruh pelayan dan warga jemaat menyampaikan Dirgahayu ke-50 Klasis GPM Kota Ambon. Tuhan selalu memberkati kita sekalian untuk menjadi saluran-saluran berkat. Shalom. Dengan mempersembahkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, saya atas nama seluruh jemaat GPM Silo dan seluruh warga jemaat GPM Silo mengucapkan Dirgahayu Klasis GPM Kota Ambon. Tuhan memberkati Klasis GPM Kota Ambon dalam tanggung jawab menanam dan menyiram. Shalom. Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan memberikan persembahan syukur. Dan sambil persembahan dibawakan, mari sama-sama kita angkat pujian untuk Tuhan. Bila badai hidup menerpamu, hanya satu jalan
salah satu persembahan untuk Tuhan Yesus Kristus biar menjadi berkat untuk kita di ulang tahun yang ke-50. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapatlah Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapatlah Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, oh, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapatlah Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, oh, itu sangat mungkin bagimu. Oh, di saat ku tak berdaya, namun kuasa-Mu Tuhan, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya mujizat itu nyata. Oh, di saat tak berdaya, namun kuasa-Mu Tuhan, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya mujizat itu nyata.
sehangat matahari menyinari bumi, tiada melebihi kasih yang abadi. Hujan badai, gurun lautan seakan menjadi saksi. Hanya Dia lentera jiwa dalam duka dan dalam bahagia. Muliakanlah akan kebesarannya, Juru Selamat kita, penebus segala dosa-dosa. Hanyalah Dia yang kuasa di dunia dan di surga selamanya. Pujilah Dia yang mulia, Juru Selamat manusia. Sembah dan sujud kepadanya, hanyalah kepadanya. Oh, oh, oh. Sehangat matahari menyinari bumi, oh tiada melebihi kasih yang abadi. Hujan badai, gurun lautan seakan menjadi saksi. Hanya Dia lentera jiwa dalam duka dan dalam bahagia. Oh, 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 oh. Muliakanlah akan kebesarannya, Juru Selamat kita, penebus segala dosa-dosa. Hanyalah Dia yang kuasa di dunia dan di surga selamanya. Oh, muliakanlah akan kebesarannya, Juru Selamat kita, penebus segala dosa-dosa. Hanyalah Dia yang kuasa di dunia dan di surga selamanya. Selamanya, selamanya. Ya, Bapak Ibu,
Kita akan berdoa syafaat. Bolehkah usia 50 tahun itu usia yang matang? Dan sematang itulah iman kita hari ini. Maka mari kita berdoa dengan sikap. Kita tidak berjalan ke sana kemari, tapi kita beri ruang untuk Tuhan berbicara dengan kita. Doa syafaat akan dibawakan oleh Pendeta Eli Mas Peter. Jemaat yang Tuhan kasihi, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kami tunduk di hadapan Tuhan. Namun Engkau tahu luapan hati kami yang bersyukur dan bersukacita. Kami menyimpan rasa bangga ini hanya di hadapan Tuhan dan membawanya kembali menjadi puji-pujian syukur kepada Allah. Sebab sungguh Engkaulah yang membuat segala sesuatu ini bagi kami, memberikan hari ini kepada kami umat-Mu. Kami merendahkan hati di hadapan-Mu sebagai satu gereja di Klasis Kota Ambon. Karena hari ini Tuhan memberi segala sesuatu sempurna dalam hari-hari kami melayani Engkau dan hari-hari gereja-Mu bersaksi tentang 50 tahun pelayanan. Adalah bilangan-bilangan dalam masa kasih sayang Allah kepada gereja ini, tapi juga waktu-waktu dalam masa kasih sayang-Mu kepada seluruh umat, dan masa-masa yang indah dalam kasih sayang-Mu kepada semua hamba-Mu. Kami bawa ini menjadi syukur kepada Tuhan, sebab hanya Engkau Allah semesta alam yang membuat kami berhasil melakukan segala tugas ini. Dan masa ini Tuhan beri kepada kami sebagai wujud kegemilangan yang kami rayakan dalam kebaktian ini. Sungguh Engkau Tuhan Allah kami yang telah mengadakan perkara yang baik ini kepada kami umat-Mu. Dan sungguh Engkau Tuhan yang baik, yang karena itu kami datang dan meminta, berilah kepada hamba-hamba-Mu di Klasis Kota Ambon kerendahan hati untuk melayani Tuhan. Teguhkanlah iman mereka untuk terus bersaksi tentang firman-Mu. Biarlah seisi kota ini penuh dengan kemuliaan Allah oleh karena hamba-hamba-Mu yang setia melaksanakan tugas pelayanan mereka. Dan biarlah Injil-Mu memenuhi kota ini oleh karena Allah berkuasa atas segala firman yang mereka beritakan. Dan biarlah kemuliaan hanya untuk-Mu Bapa. Pimpin dan sertai majelis pekerja Klasis. Kami doakan mereka pula untuk-Mu. Karena Tuhan telah mengutus mereka juga untuk menggembalakan semua umat dan bahkan hamba-hamba-Mu dalam Klasis ini. Biarlah mereka kedapatan penuh hikmat-Mu. Sebab yang ada pada mereka adalah cinta kepada Tuhan, cinta kepada rumah-Mu, cinta kepada Injil-Mu. Maka biarlah oleh karena hikmat itulah mereka penuh dengan kemuliaan Allah, dan Tuhan sempurnakan semua yang mereka lakukan. Kami bersyukur secara khusus untuk itu dengan hamba-Mu, Pendeta Nikrutu Malesi, Ketua Klasis. Karena masa yang indah ini pun Tuhan beri baginya di dalam hari-hari ia melaksanakan tugas dari Allah, hingga ia akan mengakhirinya dalam kesempurnaan Tuhan di dalam hari-harinya sebagai seorang pelayan organik. Dan Tuhan mengenal hamba-Mu ini, maka kami minta beri baginya kesehatan, dan biarlah semua yang telah ia tunjukkan keteladanan dalam kesetiaannya menjadi buah-buah baru yang kami petik. Dan karena itu kami kecap di dalam hari-hari kami melanjutkan Injil-Mu, pemberitaan Injil-Mu
dalam gereja ini, Tuhan. Biarlah Kau berkati semua rumah tangga hamba-hamba Tuhan ini dan pimpin mereka dalam hari-hari mereka melayani Tuhan. Semua hamba-Mu yang melayani di klasis ini, Tuhan berkati, sebagaimana Engkau tetap memberkati semua keluarga dalam klasis ini dan gereja. Kami doakan kebersamaan kami dengan klasis-klasis yang lain. Kami doakan persekutuan kami dengan semua jemaat GPM yang lain, bahkan dengan seluruh gereja di seluruh dunia. Tapi juga persekutuan persaudaraan kami dengan semua umat beragama yang lain, yang kami rajut dalam kedamaian atas kota, atas provinsi Maluku, juga atas bangsa kami. Bapa, siramilah negeri kami dengan damai-Mu, dan biarlah kami berjalan dalam kedamaian, karena kemuliaan pun hanya ada untuk-Mu, Tuhan. Pemerintah kami di bangsa ini kami serahkan kepadamu agar mereka tetap arif dalam menuntun bangsa ini mencapai tujuannya. Semua aparatur negara, baik ASN, TNI, Polri, maupun semua mereka yang mengabdi bagi masyarakat, kami serahkan untuk Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dalam tugas-tugas mereka, dan berkatilah mereka ketika mereka melayani Engkau bagi kepentingan seluruh masyarakat dan bangsa ini. Pemerintah Provinsi Maluku, yang adalah juga mitra gereja ini, kami doakan kepadamu ya Allah, agar kami dapat bersama-sama membingkai kehidupan penuh kedamaian atas provinsi ini dalam tiap-tiap dinamika yang ada, dan Tuhan tuntun pemerintah kami untuk melakukan semuanya. Kami doakan penjabat Kota Ambon, Sekot, semua pimpinan OPD, agar Tuhan pun menolong mereka melakukan segala pekerjaan yang bagi Allah baik untuk semua masyarakat. Biarlah tugas-tugas baru yang telah Tuhan beri secara khusus kepada Bapak Pejabat Wali Kota akan ia jalankan sebagai hamba-Mu yang setia, sebab ia mengenal Engkau sebagai Allahnya, dan ia pun yakin Engkau adalah Tuhan yang baik baginya, bagi semua orang di kota ini, dan bagi semua orang yang bekerja dengannya. Sejahteralah kota ini dalam berkat Allah, dan jadilah kehendak-Mu atas hidup kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami menggemakan kepadamu semua syukur karena kasih setia Tuhan dalam puji-pujian malam hari ini, yang kami kidungkan sebagai persembahan syukur dan pernyataan iman dari semua jemaat dan tiap pribadi. Tuhan, dengar dan terimalah yang kami persembahkan kepadamu sebagai ungkapan syukur atas berkat keselamatan dan kasih sayang Allah dalam 50 tahun klasis ini. Tuhan, terimalah dan kuduskanlah kami untuk mengelolanya bagi kemuliaan-Mu. Segenap doa yang kami bawa untuk Tuhan, Tuhan dengarlah, baik dari jemaat-jemaat pun kami saat ini, dan segala kebaktian yang kami rayakan bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, sambutlah itu sebagai persembahan iman kami yang sejati kepada Allah di sorga. Hanya kepada Tuhan, di dalam kasih Kristus Yesus, kami bawa dan persembahkan doa ini. Amin. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands, from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God, 'cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am
through the fire and dark as a night. You have clothes like no other. I know you as a father, I know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Saudara-saudara jemaat, tetaplah bergantung kepada kasih setia Tuhan. Karena itu mari berdiri dan serahkanlah seluruh hidup kepada Tuhan seperti kita mempersembahkan syukur di sepanjang waktu hidup ini baginya. Ingatlah bahwa segala sesuatu di hidup kita terjadi hanya karena kasih setia Allah. Kini arahkan segenap hidup saudara-saudara kepada Tuhan. Terimalah kasih setia Tuhan dalam berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala bahaya. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
Salam sejahtera para katong semua. Shalom. Sebagai Ketua Majelis Jemaat GPM Petra, mewakili seluruh pelayan dan umat di jemaat, katong mau bilang, selamat ulang tahun ke-50 Klasis GPM Kota Ambon. Biarlah di hari ulang tahun emas ini, Tuhan Yesus Kepala Gereja selalu menyertai, memampukan katong semua dalam tugas-tugas menanam dan menyiram di kebun anggurnya demi karya keselamatan di tengah-tengah dunia ini. Dirgahayu ke-50 Klasis GPM Kota Ambon, Tuhan Yesus sayang katong semua. Shalom, Tabea, Kalwedu. Shalom, saya Pendeta Nyonya F. Tumanseri Ohoiner bersama para pelayan dan seluruh umat Jemaat GPM Peniel Batu Gajah mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-50 Klasis GPM Kota Ambon. Tuhan Yesus berkati selalu dalam tugas-tugas bersaksi dan melayani. Hadirin yang kami hormati, berikutnya kita akan masuk dalam pidato Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Untuk itu kepada Pendeta Nick Rutu Malesi, disilahkan. Bapak dan Ibu selamat malam, Shalom. Yang pertama beta seng pidato lah di HUT 50 nih, Bapak Ketua. Beta cuma mau pakai akang menyampaikan beberapa refleksi pribadi aja. Pak Pejabat, selamat malam Pak, dan atas nama seluruh warga Kota Ambon, kami menyampaikan selamat untuk penugasan negara masa jabatan tahun kedua. Ya, saya kira 50 tahun usia kota ini, Klasis kota ini, sekaligus adalah babak baru Pak Pejabat Wali Kota memulai aktivitasnya sebagai pejabat di tahun kedua. Kami berdoa semoga tahun ini diselesaikan sampai pada waktunya dengan segala baik. Yang berikut Pak Ketua Sinode, makasih banyak untuk refleksinya dan catatan-catatan luar biasa yang hari ini disampaikan. Untuk semua teman-teman pelayan, para ketua majelis jemaat, para penghentar jemaat, penatua dan diaken, dan seluruh warga gereja Klasis Kota Ambon, dan kebanya untuk atensi luar biasa di usia yang ke-50 ini. Pertama-tama beta ajak ketong semua untuk mari ketong ucap syukur porte temanis. Sebab tanpa Tuhan pun campur tangan, beta kira hari ini yang pernah menjadi bagian dari kita semua. Kita buktikan dalam hari-hari gumul kita bahwa kasih Tuhan luar biasa. Tangannya tidak pernah berhenti teracung. Dan Ia selalu memberi kepada kita kesempatan untuk berbenah dan menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Makasih banyak Bung Freddy saya ya. Kalau Bapak Ibu lihat beliau dan dengar nama ini, kita ingat tahun-tahun 90-an, masa-masa jaya Bung Freddy ya, baik di lagu rohani maupun di lagu-lagu Ambon. Hari ini saya bersuka cita karena beliau mau memberi ruang untuk memberi tribut bagi 50 tahun usia Klasis ini. Makasih juga untuk Nona Megi
ya, Margi Sipahelut, yang juga luar biasa di syukur malam ini, dan semua adik-adik yang mewakili jemaat-jemaat yang memberi persembahan. Bapak dan Ibu, Klasis Kota Ambon memang secara kelembagaan itu baru hadir di 20 Mei tahun 1973 berdasarkan SK pelembagaan dari MPH. Tetapi aktivitas beberapa jemaat itu telah menjadi pilar bagi kehadiran Klasis Kota, bahkan disebutkan sejak Proto-Sinode tahun 34 dalam rangka mempersiapkan kemandirian Gereja Protestan Maluku. Klasis Kota Ambon dengan diwakili oleh Jemaat Bandar Ambon telah disebutkan sebagai bagian dari 6 pusat pelayanan dari 3 klasis dan 3 pusat penginjilan untuk menjadi klasis yang membicarakan pelembagaan Gereja Protestan Maluku. Klasis Lease, klasis Pulau Ambon, kemudian klasis Pulau Seram di Amahei, lalu ditambah dengan Jemaat Bandar Ambon, lalu Resort Banda dan Resort Pulau-Pulau Terselatan. 6. Artinya secara kelembagaan kita baru hadir dan menjadi klasis pada tahun 73. Tapi aktivitas pelayanan sudah jauh lebih panjang dari itu. Wik Bet Anya, Wik Bet El, Wik Silo yang kemudian membentuk dan menyatu menjadi Jemaat Bandar Ambon itu, malah aktivitas masing-masing Wik itu sudah berlangsung puluhan tahun sebelumnya. Dan kita percaya bahwa Tuhan bekerja luar biasa. Ada masa-masa kita melewati masa-masa emas, tetapi juga ada masa-masa kita melewati masa-masa di mana hujan gerimis bahkan kekeringan. Tetapi toh kita semua masih ada sampai hari ini. Saya sebetulnya tidak terlalu merasakan apa-apa sebetulnya. Tetapi tadi pagi sekitar jam 5 lewat sedikit, saya mendapatkan SMS dari Pak Ketua Sinode. Dan SMS, WA, ya WA. Saya masih di tempat tidur. Dan WA itu menyadarkan saya bahwa saya sedang memasuki tahapan menuju akhir. Padahal selama ini itu belum masuk di pikiran. Kalau cuma ada soleska sajalah. Tetapi WA itu tadi pagi menyadarkan saya bahwa saya sedang berjalan ke arah itu. Andaikan perayaan-perayaan ini adalah tribut bagi seluruh pengabdian selama 8 tahun ini, maka itu sebetulnya sudah dimulai dengan perjalanan bersama Tuagama ke Bali. Itu bagian dari refleksi pribadi. Saya memang bertekad pada satu waktu sebelum mengakhiri tugas, saya akan membawa kelompok pelayanan yang dianggap paling sederhana dan rendah di gereja ini. Dan itu diwujudkan dengan membawa 50 tuagama ke Bali dari rencana 74 tuagama. Dan kebanyakan untuk seluruh ketua majelis jemaat yang memberi supporting dan para pendeta serta majelis jemaat, ya, yang memberi kepercayaan bagi teman-teman ini untuk menikmati bagaimana menjadi warga gereja yang justru mendapatkan penghargaan yang maksimal. Bahkan karena perjalanan itu Pak Ketua Sinode harus menunda pelayanannya bersama klasis Aru Tengah dan tidak pergi. Cuma karena beliau ikut merasakan bahwa perjalanan ini adalah perjalanan yang sungguh-sungguh memberi kekuatan bagi para pelayan. Yang kedua, perayaan malam ini yang nanti akan berlanjut dengan koinonia perempuan ke Ariate.
Kemudian koinonia laki-laki sekaligus rapat teknis ke Labuang Pulau 7. Dan yang terakhir perjalanan pekabaran Injil ke Nuele Tetu. Ini rangkaian 5 kegiatan yang justru menjadi tribut dari seluruh pengabdian selama 31 tahun lebih ini. Itu catatan pertama, Bapak Ketua. Catatan kedua, saya mendapatkan pemberitahuan dari MPH Sinode lewat telepon untuk masuk di klasis kota itu kurang lebih hari Rabu. Ketika rapat MPH sedang berlangsung siang hari. Jadi rapat belum selesai, belum bubar, saya sudah ditelepon. Pertanyaan saya pertama waktu itu kepada MPH yang telepon adalah, mengapa saya? Apakah tidak ada lagi orang lain di kota itu yang bisa melakukannya? Jawabannya sederhana, pilihan MPH dalam rapat adalah Ketua Klasis Seram Barat. Bapak Ibu, saya tahu pilihan seperti ini tidak mudah. Dan ternyata 3 tahun kemudian baru saya dapat problemnya justru dalam percakapan internal dengan beberapa teman yang selama ini dekat. Mereka bertanya begini, Pak Ketua, Ketum pernah tanya waktu proses serah terima, MPH mengapa bawa Ketua Klasis dari kampung-kampung ini datang pimpin ketum di kota. 3 tahun kemudian baru saya dapat informasi itu. Saya tidak tahu apakah Bung Riko juga mendapatkan suasana batin seperti ini pada waktu penugasan di Larat ya untuk masuk Pulau Ambon. Dan juga Bung Ampi. Tapi itu yang saya rasakan. Dan saya tahu memang ada pergumulan yang tidak ringan Bapak Ketua. Tetapi saya percaya saja bahwa saya bilang saya tidak datang karena saya minta untuk datang. Tapi saya datang karena saya tahu saya diberi kepercayaan. Dan saya bilang kepada MPH, kalau saya tidak sanggup melakukannya, silakan ambil keputusan. Dan Bapak dan Ibu, bersama Bapak dan Ibu semua dukungan jemaat-jemaat, ternyata perjalanan itu bisa dilakukan sampai hari ini memasuki tahun ke-8. Perayaan HUT ini tahun ke-7. Tetapi tahun pengabdian di Kota Ambon adalah tahun ke-8. Saya serah terima tanggal 4 Juni dan secara resmi keluarga datang di Kota Ambon tanggal 5 September. Saya masih melanjutkan tugas di 2 klasis, pulang balik Pak pejabat. Saya kira ini enaknya jadi pejabat gereja Pak. Jadi bisa jadi amfibi, jadi kodok Pak. Satu waktu di sana, minggu berikut dipanggil, Bapak Ketua datang dulu, Ketua Anda mau bikin ini, datang lagi. Jadi tampil dalam wujud yang berbeda. Dan Bapak dan Ibu, Klasis Kota Ambon bersama Bapak dan Ibu semua telah mengajarkan pelajaran sangat berharga. Bagaimana kita memastikan bahwa hidup kita berarti bagi seluruh pekerjaan pelayanan. Ya, dalam masa-masa yang sudah sangat down, WA Bapak Ketua Sinode selalu memberi penguatan. Ya. Ketika dalam suasana-suasana batin yang hampir-hampir kehilangan keberanian, WA itu datang dan kadang-kadang membuat kuat lagi menghadapi semuanya. Dan saya yakin bersama Bapak dan Ibu kita akan mengakhiri ini semua dengan penuh sukacita. Amin. Ya, sekali lagi saya kira saya cuma bisa menyampaikan terima kasih banyak Pak Ketua Sinode, karena hanya dengan melayanilah kita tahu kita berarti bagi Tuhan. Karena itu saya punya nasihat di hari ulang tahun yang ke-50 bagi semua adik-adik, teman-teman, rekan-rekan pelayan dan seluruh jemaat. Tetaplah setia melayani Tuhan. Baik atau tidak baik waktunya. Sebab selama waktu Tuhan itu ada, katong semua tetap dikasih kekuatan untuk melakukannya. Bapak dan Ibu, kita datang dengan sempurna.
Ya, beta mau akhiri barang ini susah sempurna lagi. Tapi kesempurnaan pelayanan tidak boleh berhenti. Ya, itu yang selalu menjadi kekuatan. Dan saya percaya teman-teman panitia PHBG, terima kasih banyak ya. Ale dong bikin beta merasa dihargai dengan perayaan ini. Sebetulnya beta seng minta dalam bentuk yang seperti begini. Beta cuma bilang por Bung Luki, beta punghut terakhir. Karena itu beta minta bikin akan dengan sukacita, dengan baik-baik. Supaya beta menyelesaikannya juga dengan baik. Beta sen tahu ketua sinode perintah apa tempo barang ini akan jadi. Mau dapat skrobi apa tempo, beta secara pribadi dan keluarga sudah sangat mempersiapkan diri untuk maksud itu. Sebab siap kasih siap tetap akan jadi Jokio. Ya. Tahun ini ada 9 bersama saya. Katong semua pengulang tahun terakhir nih. Ya, ada Usiati, ada Usipin, ada Andi, ada Yanes Toisuta, ada Otis Koritelu, ada In Patina Serani. Ada siapa lagi yang belum bilang? Ya, itu semua perayaan ini menjadi perayaan yang terakhir. Katong cuma bisa bilang pour Bapak dan Ibu semua, seluruh pelayan dan warga GPM di Klasis Kota Ambon, saudara pun selamat melayani di usia 50. Tahun muka di usia 51, mari katong melayani lagi dengan penuh sungguh-sungguh. Pastikan bahwa dengan kita Tuhan Allah sedang dan terus bekerja. Bung Riko dan Kebanya, Bung Ampi, untuk seluruh dukungan bersama selama tahun-tahun pelayanan di Klasis Kota Ambon. Sebetulnya ini belum pamit sih Bapak dan Ibu. Cuma karena ini jadi tribut, jadi beta kira lebih baik beta bikin akan sedikit. Yo, supaya memang akan baku cocok. Nah, beta kira momen-momen seperti ini selalu membuat kita berada dalam suasana batin yang seng terlalu pas-pas. Tapi dengan melihat teman-teman pendeta pun senyum, warga jemaat yang datang mewakili jemaat pun senyum, beta merasa beta dikuatkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Teman-teman saya yang ketemu semua, ya, Pak Wali Kota terima kasih banyak untuk seluruh dukungan pemerintah kota selama tahun-tahun pelayanan termasuk di 50 tahun pengabdian ini. Klasis Kota Ambon memang tidak bisa mengerjakan banyak tanpa dukungan semua pihak. Dan beta kira Klasis ini ada untuk Gereja Protestan Maluku tetapi juga untuk Kota Ambon dalam tugas-tugas bersama. Sekali lagi Dirgahayu Klasis GPM Kota Ambon. Tetap manis, sayang ketemu semua. Shalom. Atas nama seluruh pelayan dan warga jemaat GPM Sejahtera, kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-50 Klasis GPM Kota Ambon. Semoga di tahun yang emas ini, Klasis Kota Ambon semakin bertumbuh, berkembang dan berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dirgahayu Klasis Kota Ambon. Shalom. Shalom. Saya Pendeta Nyonya Oka Paulus Hatu bersama para pelayan dan seluruh warga jemaat GPM Kategorial Polri Sinerkasi mengucapkan Dirgahayu Klasis GPM Kota Ambon yang ke-50. Semoga Tuhan memberkati tugas tanggung jawab pemberitaan Injil kemuliaan nama Allah di tengah-tengah dunia ini. Selanjutnya hadirin, kita simak bersama arahan Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku kepada Bapak Ketua Sinode, Pendeta Elifas Maspaitela, disilahkan.
Bapak Ketua Klasis Kota Ambon, Pak Ketua Klasis Pulau Ambon Utara, Bapak Sekretaris Klasis Kota Ambon, dan Majelis Pekerja Klasis masing-masing. Tadi pas Sekla Pulau juga ada. Yang saya hormati, Pak Pejabat, dan pimpinan OPD yang berkesempatan bersama dengan kami malam hari ini. Bapak Ibu Ketua Majelis, semua pendeta jemaat, dan semua warga jemaat GPM di Klasis Kota Ambon yang saya hormati, Bapak Ketua Panitia dan teman-teman panitia yang selalu setia untuk menyelenggarakan event Hari Besar Gerejawi di Klasis Kota Ambon, Pak Pulatu dan teman-teman yang kami hormati. Saya sudah khotbah, jadi saya simpulkan saja. Iman kita ini adalah iman mengingat, anamnesa. Jadi kita melakukan segala sesuatu di setiap hari hanya untuk mengenang, untuk mengingat. Seperti kita merayakan perjamuan kudus, dan karena itu iman kita adalah iman untuk mengenang perbuatan Allah di dalam hidup orang-orang yang sudah mengerjakan bagian tugasnya. Jadi kita ada hari ini untuk juga mengenang perbuatan Allah dalam hidup semua orang yang sudah melakukan setiap tugas mereka. Karena itu kita bersyukur, saya sekaligus hendak mengingatkan kita bersama-sama untuk tidak pernah mengeluhkan segala sesuatu yang telah terjadi di hari kemarin, namun berusaha untuk membenahi segala sesuatu yang mesti kita kerjakan kini, esok, dan hari-hari seterusnya. Supaya suatu kali kelak kita tahu bahwa kita sudah berusaha melakukan sesuatu yang baik bagi hidup kita dan juga bagi banyak orang. Ini tentu bukan pidato perpisahan dengan Bung Niki, tetapi saya justru mau mengatakan hal tadi untuk juga mengatakan buat Bung Niki bahwa kita kan juga mengenang ya segala sesuatu yang Bung Niki lakukan yang sudah ditanam dan disiram bersama dengan semua rekan pelayan lain di Klasis ini sampai kita merayakan hari ulang tahun yang ke-50 di malam hari ini. Ada banyak hal yang memang mesti kita gumuli terus, dan itu tanda bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah berakhir. Jadi selagi masih ada waktu, mari terus kita melayani sebab kasih setia Tuhan tidak akan pernah berakhir. Itu quotes yang tadi beta simpulkan dari Bung Niki pung pernyataan. Nanti beta kira akan pung kanva besok untuk Bung Niki. Dan kepada semua pimpinan jemaat atas nama gereja, kami mesti juga bersyukur atas seluruh capaian pelayanan yang sudah Bapak Ibu tunaikan di masing-masing jemaat dengan semua rekan pelayan. Kami hanya memesankan jaga persekutuan sebagai sesama pelayan. Jangan biarkan persekutuan itu rapuh. Mengapa? Karena kita mesti menjaga persekutuan jemaat. Jemaat kita akan kokoh di dalam persekutuannya bila mereka menemukan bahwa pelayan-pelayannya juga hidup dalam persekutuan yang kokoh dan tidak rapuh. Dan bina kebersamaan kita sebagai hamba-hamba Kristus yang saling mengenal satu dengan lainnya, yang saling memahami satu dengan lainnya, tapi juga yang mau memberi diri untuk saling melayani, saling membantu, dan saling menanggung beban seorang dengan lainnya. Kita akan tetap menopang Pak Wali Kota dalam tugas ke depan. Saya double saja ucapan selamat dari Bapak Ketua Klasis. Atas nama gereja ini juga kami mengucapkan selamat, sekaligus mendoakan Pak Wali Kota dalam masa perpanjangan waktu sebagai penjabat Wali Kota. Kiranya hikmat Tuhan tetap Tuhan limpahkan pada Pak Wali dalam membangun kerjasama dengan semua pimpinan OPD, stakeholders, DPRD, dan semua masyarakat untuk kemajuan kota ini dan terutama kedamaian kita bersama-sama di kota ini. Dan itu yang bisa saya sampaikan kepada kita. Terima kasih untuk kebaktian kita bersama-sama malam hari ini. Untuk semua kelompok puji-pujian, musik pengiring, pemimpin kebaktian, ya saya atas nama pimpinan gereja juga berterima kasih kepada saudara-saudara sambil berharap supaya
Ya, ke depan kita akan terus membangun suatu kebaktian rohani Gereja Protestan Maluku yang semakin menumbuhkan iman bersama kita sebagai satu gereja. Tuhan menolong memberkati Klasis Kota Ambon dalam tugas-tugas di masa ini dan masa yang akan datang. Dan Tuhan menolong, kita berdoa Tuhan menolong gereja ini pula untuk melewati setiap tahapan dan tantangan pelayanan yang memang mesti kita hadapi dengan iman. Kembali ke dalam kehidupan saudara-saudara dengan kasih Kristus, tetap setia sesuai dengan iman dalam moto kita, aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Shalom. Ya, dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-50 Klasis Kota Ambon, maka para pelayan dan jemaat di Jemaat GPM Sion menyampaikan selamat ulang tahun Klasis Kota Ambon. Kiranya misi yang diemban senantiasa mendatangkan damai sejahtera bagi semua umat di Klasis Kota Ambon. Salam. Saya atas nama pelayan dan umat di Jemaat GPM Bet-El Klasis Kota Ambon mengucapkan Dirgahayu ke-50 Klasis Kota Ambon. Tuhan berkati selalu. Shalom, saya Ivana Tuhumena, Ketua Angkatan Muda GPM Daerah Kota Ambon, ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-50 bagi Klasis Kota Ambon. Semakin maju dalam pelayanan, Tuhan Yesus memberkati semua pelayan dan umat. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Shalom. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita simak sambutan penjabat Wali Kota Ambon kepada Dr. Andes Podiwin M. Watimena, MSI. Disilahkan. Salam sejahtera bagi kita semua, selamat malam, shalom. Yang saya hormati Bapak Ketua MPH Sinode GPM beserta Ibu Pendeta Desi, anggota MPH yang mungkin berkenan hadir di malam ini. Yang saya hormati Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pak Ketua, Pak Sekla dan jajaran, Pak Ketua Klasis GPM Pulau Ambon Utara, Ambon Timur jika berkenan hadir, Bapak Ibu, para Ketua Majelis Jemaat, Pendeta Jemaat dan seluruh perangkat pelayan lingkup Klasis GPM Kota Ambon yang saya kasihi, Panitia Hari Besar Gerejawi Klasis Kota Ambon, Pak Luki dan teman-teman, pimpinan OPD lingkup pemerintah Kota Ambon yang hadir bersama dengan saya malam ini, Bapak Ibu, hadirin dan undangan yang berbahagia. Tentu kita mengucap syukur kepada Tuhan karena di malam ini kita boleh diberikan kesempatan berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas tuntunan kasih-Nya bagi Klasis GPM Kota Ambon sehingga di hari ini boleh merayakan syukur ulang tahun ke-50. Tadi saya bilang ke Pak Ketua PHBG Kota, kalau Pak Ketua MPH bicara, Ketua PHBG Sinode sebelum bicara dari belakang lain. Mestinya tadi Pak Ketua bicara cukup sudah.
Tapi karena diminta, ketemu beta berusaha untuk menyampaikan saja. Ketika kita merayakan hari ulang tahun, pasti yang pertama kita lakukan adalah mengucap syukur. Bersyukur kepada Tuhan. Ungkapan syukur yang kita sampaikan membuktikan bahwa kita lemah, kita tidak berdaya. Dan karena itu dalam kelemahan dan ketidakberdayaan itu maka kita mengaku sungguh bahwa yang membuat kita sampai ada di saat ini hanya karena kasih karunia Tuhan. Hanya karena kebaikan Tuhan. Dan oleh karena itu pemerintah kota malam ini merasa bersyukur bersama dengan Klasis Kota Ambon dalam usia ke-50 tahun karena sesungguhnya pemerintah kota memaknai bahwa kota ini terus ada, pemimpin kota ini terus berganti, kota ini terus maju berkembang, tidak terlepas dari topangan, dukungan, doa dan juga kerja dari klasis-klasis yang ada di lingkup Kota Ambon, teristimewa Klasis GPM Kota Ambon. Bapak Ibu sekalian, karena itu hanya ada dua hal saja yang mau kami sampaikan di malam ini. Yang pertama, atas nama pemerintah kota kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-50 kepada Klasis GPM Kota Ambon, kepada Pak Ketua, Pak Sekla, dan seluruh jajaran termasuk umat yang ada di Klasis GPM Kota Ambon. Kita tentu berharap, pemerintah berharap bahwa dalam usia ke-50 ini, Klasis Kota Ambon akan terus ada bersama dengan pemerintah kota. Untuk kita sama-sama berpikir, kita sama-sama bertindak untuk memajukan kota ini. Banyak jemaat yang dimiliki oleh Klasis GPM Kota Ambon. Dan notabene itu adalah warga Kota Ambon. Karena itu gereja dan pemerintah tetap menjadi mitra dan tidak bisa dipisahkan. Saya selalu sampaikan bahwa semua yang dilakukan oleh pemerintah, kebijakan sebagus apapun, tetapi kalau tidak didukung dengan partisipasi aktif, dukungan dari masyarakat, maka tidak mungkin akan dapat berhasil. Karena itu termasuk di dalamnya anggota atau jemaat gereja Persekutuan Maluku yang ada di Klasis Kota Ambon, kami mohon dukungan supportingnya bagi kami supaya semua kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kota itu bisa berhasil karena dukungan dari seluruh jemaat di lingkup Klasis GPM Kota Ambon. Yang kedua, saya bersyukur karena selain kita memperingati HUT Klasis Kota Ambon ke-50 di hari ini, kita juga memperingati Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei hari ini. Lalu di dua momen itu bersamaan juga saya, terima kasih tadi Pak Ketua Klasis sudah menegaskan bahwa saya diberikan kepercayaan lagi untuk melanjutkan kepemimpinan sebagai penjabat Wali Kota Ambon di 1 tahun ke depan. Nah, 3 momen yang bagi saya luar biasa di malam ini, di hari ini. Dan karena itu lewat kesempatan ini saya mau menyampaikan terima kasih atas dukungan doa yang diberikan oleh seluruh hamba Tuhan di Gereja Persekutuan Maluku. Karena saya tahu ada yang saya minta, ada juga yang tidak sempat saya minta, tetapi saya yakin pasti seluruh hamba Tuhan di Gereja Persekutuan Maluku mendoakan pemimpin di kota ini. Saya tahu saya banyak kekurangan, banyak kelemahan, tetapi kalau didukung, ditopang dengan doa, saya yakin Tuhan akan memberikan kekuatan untuk saya bisa melaksanakan tugas tanggung jawab yang bagi saya sangat berat. Sebagaimana tadi Bapak Ketua Klasis berpikir di awal ditugaskan di Klasis Kota Ambon. Karena itu saya berpikir saya tidak lagi menanyakan
kenapa saya diperpanjang, kenapa saya diutus, tetapi saya terus akan bertanya, apa yang saya buat ketika saya dipercaya dan diutus, tentu dengan dukungan dari seluruh hamba, pelayan dan umat Gereja Protestan Maluku. Saya kira itu saja yang saya mau sampaikan. Satu, ucapan selamat. Satu, mohon dukungan, itu saja. Semoga Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, akan terus memberikan kekuatan, kemampuan bagi Klasis Kota Ambon untuk terus melakukan yang terbaik demi kemuliaan nama Tuhan, tetapi juga bagi kita semua dalam seluruh tugas dan tanggung jawab yang masing-masing kita emban. Itu saja yang saya mau sampaikan. Lagi-lagi saya mengulang, apapun kedudukan kita hari ini, jabatan kita, profesi kita, tugas kita hanya menanam dan menyiram. Sesuai dengan moto gereja kita, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Shalom. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Kami mengundang dengan hormat Ketua Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku dan Ibu, Ketua Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon dan Ibu, Sekretaris Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, dan Bapak Penjabat Wali Kota Ambon, serta Ketua Panitia. Disilahkan untuk mengambil tempat di depan. Sekaligus perwakilan pengasuh tertua, Bapak Ferdinand Dasfordate dari Jemaat Petra, dan Nyonya Ana Bakar Besi dari Jemaat Irene. Dan pengasuh muda dari Jemaat Silo, Nona Ria Lewaherila. Disilahkan untuk mengambil tempat di depan. Cek satu. Ya, lilin kue ulang tahun akan dibakar oleh Bapak Ketua Klasis. Oh ya, kami mengundang dengan hormat seluruh Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Disilahkan untuk mengambil tempat di depan.
Lilin kue ulang tahun silakan dibakar oleh Ketua Majelis Pekerja Klasis. Ya. Dan akan ditiup secara bersama-sama setelah hitungan ketiga, 1, 2, 3. Berikan tepuk tangan yang meriah. Oh ya, mungkin baru pasca COVID, jadi tidak ditiup. Dan inilah paduan trompet dari hampir seluruh jemaat yang ada dalam Klasis Kota Ambon. Mereka berkolaborasi dalam perayaan hari ulang tahun jemaat, hari ulang tahun Klasis Kota Ambon. Kue ulang tahun akan dipotong oleh Bapak Ketua Klasis setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Selamat hari ulang tahun Klasis Kota Ambon. Dan jangan pernah lupa moto kita bersama, aku Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Ya, sementara kue ulang tahun dibagikan untuk dinikmati, kita akan menyaksikan Ketua Panitia menyerahkan bingkisan kepada ketiga pengasuh yang menjadi perwakilan di depan. Dan bagi para pengasuh lain yang sudah dihubungi oleh panitia, setelah ini silahkan untuk menghubungi panitia. Ya, silahkan Ketua Panitia menyerahkan secara simbolis persembahan kasih kepada ya, sambil kue masih dibagikan. Ya, silahkan bingkisannya ditaruh dulu Bapak Ibu pengasuh. Dan silahkan memegang kuenya sama-sama.
Selamat menikmati kue hari ulang tahun yang ke-50 Klasis Kota Ambon. Terima kasih untuk berada dalam sukacita bersama seluruh majelis pekerja Klasis Kota Ambon dan jemaat yang ada dalam lingkup Klasis Kota Ambon. Terima kasih juga untuk Bapak Penjabat Wali Kota yang sudah hadir. Terima kasih juga kami sampaikan untuk Bapak Ketua Sinode yang sudah menyampaikan firman dan juga telah hadir di tempat ini bersama dengan Ibu. Juga terima kasih kepada Bapak Ketua Panitia beserta teman-teman panitia yang sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sangat maksimal. Terima kasih untuk semua pendukung acara dan semua pihak yang telah membantu hingga terselenggaranya acara ini. Terima kasih banyak untuk semua kita, jemaat yang telah hadir dalam ibadah ini. Selamat malam, sampai ketemu lagi di tahun-tahun rahmat Tuhan berikutnya. Semua pendukung acara disilahkan untuk ke belakang panggung. Kybers, Romance Choir,